Insya Allah Jakarta siap dengan 44 puskesmas yang ada pada tiap kecamatan. 10 Februari 2025 akan dimulai pemeriksaan kesehatan gratis sebagai salah satu program strategis dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, program strategis pemerintah pusat, yang ini juga menjadi quick win. Dan pemeriksaan kesehatan gratis ini kita ketahui juga adalah untuk kado ulang tahun bagi masyarakat kita. Lah, saya sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta hari ini itu meninjau untuk memastikan kesiapan dari puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Walaupun sebelumnya saya sudah juga meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan, pastinya juga dari pemerintah pusat ada pendampingan, yakni dari Kementerian Kesehatan, untuk betul-betul mempersiapkan, mendukung program tersebut. Ini sudah, dan ini sudah dilaporkan sebenarnya oleh Ibu Kadis, juga oleh perangkat wilayah setempat terkait kesiapan. Insya Allah dikasih siap. Tapi hari ini saya ingin memastikan lagi, makanya kemudian kita mengunjungi dan sekaligus diskusi. Mulai dari nanti penduduk atau masyarakat datang ke puskesmas, bagaimana misalnya parkirnya, bagaimana halamannya, kemudian masuk, diterima oleh petugas registrasi, kemudian masuk ke anjungan mandiri untuk mendapatkan tanda setelah kita dikasih ini, kemudian anjungan mandiri dikasihkan nomor antrian, kemudian terus kami ingin memastikan kondisi tersebut. Sampai kemudian ada semacam screening, ya, pemeriksaan dari loket ke loket, dari ruangan ke ruangan sampai selesai, sampai kepada edukasinya. Bagaimana terkait follow up dari hasil pemeriksaan, kemudian edukasi. Karena kita berharap dari pemeriksaan kesehatan gratis ini nanti akan ada deteksi dini, mungkin terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh katakanlah masyarakat. Kemudian dari situ nanti kita ada juga deteksi diri terkait bagaimana pengobatannya, dan selanjutnya juga kita pastinya adalah bagaimana untuk menjaga kesehatan sendiri. Terkait dengan PKG ini, kami berharap khususnya kepada masyarakat di Jakarta, pertama adalah ayo download Satu Sehat Mobile. Nah, kalau sudah download, ini nanti kemudian ada semacam screening mandirinya, ada beberapa pertanyaan terkait riwayat kesehatan yang bersangkutan, dan ini nanti akan membantu petugas di puskesmas untuk lebih cepat melakukan pelayanan. Tapi nanti bagi masyarakat yang ternyata pada hari ulang tahun itu kemudian datang ke puskesmas, belum download aplikasi Satu Sehat Mobile, kami di puskesmas sudah siap petugas untuk membantu scan dan juga download tersebut, kemudian juga screeningnya. Insya Allah Jakarta siap dengan 44 puskesmas yang ada pada tiap kecamatan, walaupun kita juga nantinya pastinya harus siap untuk puskesmas pembantu yang ada 292. Tapi saat ini masih untuk puskesmas yang 44. Dari sisi jajaran SDM-nya insya Allah kita siap. Dari sisi Satras, teman-teman tadi media lihat juga, kami ingin memastikan bagaimana juga Jakarta adalah barometer, akan dilihat, dan kita harapkan juga bisa menjadi role model karena puskesmas kita sudah integrasi juga dengan layanan primer, ILP. Jadi sudah bagus, dan nanti secara teknis apa saja yang mungkin akan dilakukan pemeriksaan, Ibu Kadis Kesehatan atau Kepala Puskesmas bisa membantu. Tapi prinsip kita siap dan kita ingin betul-betul program ini sukses. Ini adalah program yang bagus, program strategis, dan ini juga quick win. Kita wajib juga mensukseskan kegiatan ini. Mungkin demikian, langsung dengan Ibu Kadis. Bagi mereka yang sudah download Satu Sehat Mobile, ya, kemudian memilih
Vaskesnya dan tanggalnya, kalau dia datang, walaupun dia tidak ber-KTP DKI akan dilayani. Dan nanti berlakunya adalah, kecuali yang bulan Januari, ini sejak tanggal kelahiran sampai kemudian 30 hari kemudian. Tapi yang kemudian yang Januari, ini sampai dengan bulan April. Karena kan Januari sudah berlalu, itu nanti pasti kita beri kesempatan. Ya. Dan dari bayi usia 2 hari, 2 kali 24 jam, sampai mereka yang usianya lansia, kita layani. Ya, prinsipnya begini, kami juga nanti pastinya akan menunggu arahan dari pusat Kementerian Kesehatan, tapi dari 44 puskesmas yang ada di Kecamatan ini sudah terindikasi dengan satu sehat. Nah, yang 292 sebenarnya juga siap, yang 292 puskesmas pembantu. Namun ini nanti kita coba integrasikan dengan layanan yang ada di satu sehat. Prinsipnya siap. Andai kata kemudian nanti kita mendapat penugasan segera lakukan. Nah, ini sebenarnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun, kita juga nanti harus melayani kurang lebih sekitar 9,2 juta. Dengan asumsi adalah per puskesmas tiap hari itu adalah kuotanya 30 orang. Oke ya, cukup ya. Sebenarnya anggaran itu nanti dari pusat ya, dari APBN, namun untuk dari awal ini kita support dari sisi bahan medis habis pakai, gitu. Sampai ke anggaran turun, BMAP. Sebenarnya gini, untuk puskesmas di DKI Jakarta itu kan relatif standarnya bagus, bahkan relatif di atas standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nanti untuk pemeriksaan kesehatan gratis insya Allah selesai di tingkat puskesmas, kecuali screening yang bayi baru lahir. Itu laboratorium. Ya, silakan. Laboratorium yang lainnya, gula darah, kemudian kolesterol, ureum kreatinin, itu semuanya bisa dilakukan di puskesmas. Yang harus dikirim hanya pemeriksaan untuk screening bayi baru lahir. Untuk screening bayi baru lahir kita ada pemeriksaan hipotiroid kongenital, kemudian G6PD, lalu apa? Sudah ya, SHK dan G6PD, itu sampelnya diambil dari bayi yang baru lahir di puskesmas, lalu kemudian dikirim ke laboratorium kesehatan daerah. Hanya 2 aja. Dan laboratorium kesehatan daerah juga sudah siap melakukan itu, dan selama ini memang secara program Labkesda sudah melakukan itu. Tapi untuk pemeriksaan laboratorium yang lainnya, semuanya bisa dilakukan di puskesmas. Aplikasi Satu Sehat Mobile, kemudian untuk percepatan isi itu untuk screening mandiri, sehingga nanti mempercepat, karena dari simulasi itu rata-rata per orang untuk perusahaan itu bisa sampai sekitar 10 menit. Tapi itu kalau memang sudah lancar, kalau belum kan otomatis harus mulai dari donor dulu. Tapi ini untuk yang dewasa, untuk anak-anak dan lansia mungkin relatif waktunya akan lebih memakan waktu lama. Apalagi untuk anak-anak perlu kadang-kadang ditenangkan dulu, kemudian juga perlu seperti itu. Terima kasih. Ini kan kita sedang masih mengkaji ya. Tentu saja nanti kita akan memberikan satu kebijakan yang terbaik lah. Kita juga memahami situasi yang sekarang, tapi kita juga harus, masyarakat juga memahami terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi nanti kita akan bicarakan kebijakan yang terbaik, solusi yang terbaik seperti apa. Kita masih. Ya, kan kita baru sedang bicarakan gitu. Yang kurang lebih, kalau dari sisi besarannya kan cukup besar, 95,5 miliar itu kan cukup besar, tapi nanti kita carikan solusi yang terbaik. Kami tidak ingin gegabah langsung ambil keputusan. Jadi tolong masyarakat juga tetap tenang, tidak usah gimana, dan juga saya berharap teman-teman media juga
membantu kita juga untuk masyarakat tetap tenang, tapi kami akan bicarakan solusi yang terbaik. Terima kasih ya.